Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dimohon untuk memimpin doanya ya. Kita berdoa dalam hati, lalu lanjut untuk membaca surat Al-Ikhlas sampai surat An-Nas. Guru siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya untuk membaca surat-surat pendek. Ayo kita bersama-sama untuk membaca surat pendeknya. Diawali dengan ta'awudz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akan langsung mengabsen ya. Markona, Miftah, Hadir. Andri, Hadir. Saila. Sakit, Bu. Sakit apa ini? Sudah dari kapan? Tipes. Astagfirullah, semoga segera diberi kesembuhan ya. Amin. Ya Sinta. Hadir Bu. Iya. Izin, Bu. Izin kemana ini? Katanya ada acara keluarga. Oh begitu. Baiklah. Materi kita pada hari ini akan membahas tentang keautentikan Al-Quran. Ada yang sudah tahu atau mungkin sudah paham mengenai materi kita pada hari ini? Belum Bu. Baik, kalau belum, kita akan membahas keautentikan Al-Quran. Ibu akan menjelaskan sedikit ya apa itu keautentikan Al-Quran. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang keautentikan Al-Quran. Nah, apa itu keautentikan Al-Quran? Jadi di dalam Al-Quran itu ada dalil tentang keautentikan Al-Quran yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi ayat tersebut itu merupakan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Al-Quran akan dijaga dari segala bentuk kekurangan maupun kesalahan, baik itu berupa perubahan, kemutabalikan, penambahan maupun pengurangan terhadap isi ataupun kandungannya. Nah, dengan demikian keautentikan Al-Quran itu tetap terjamin sebagaimana ketika keadaan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nih, meskipun Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak berurutan dan juga memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah lupa dan selalu
manusia berkumpul satu sama lain saling membantu. Itu tidak akan pernah terjadi. Materi yang selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi kalian berdiskusi lalu mempresentasikan ke depan. Ibu akan membagi 4 kelompok. Jadi tolong kalian nanti cari materi masing-masing, berdiskusi bersama-sama, lalu kalian presentasikan. Di sini Ibu sudah menyiapkan karton yang berisi kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi ini Ibu nggak tahu ya yang mana kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu akan bagikan. Nah, sudah dibagi. Siapa yang dapat kelompok 1, 2, 3, dan 4? Nah, nanti ini materinya sudah Ibu bagi juga di kertas karton, sudah Ibu tulis pembagian materinya. Jadi kalian tinggal cari materi yang harus kalian cari. Lalu setelah itu kalian presentasikan perwakilan kelompok, boleh 1 ataupun 2 orang untuk ke depan. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Dan yang terakhir kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang Ibu lihat dari presentasi yang sudah kalian lakukan, semuanya sudah bagus-bagus ya, sudah paham materi yang kita bahas hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kelompok juga sudah bagus, sangat bagus. Kalian juga sudah paham apa yang kita bahas. Di pemaparan materi yang sudah kita bahas juga sudah dijelaskan. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum paham terkait materi kita hari ini. Ya, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Oh baik, jadi pertanyaannya, perilaku orang yang tidak mencermati kepentingan Al-Quran itu seperti apa ya Bu? Oh baik ya. Jadi perilaku orang yang tidak mencermati kepentingan Al-Quran itu mengkritisi paham yang klaim bersumber dari Al-Quran. Jadi maksudnya itu dia itu masih meragukan hukum atau ketentuan dari isi Al-Quran itu. Jadi masih belum percaya ya, masih ragu terkait hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi mengkritisi seperti itu. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Lalu kemudian Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Tidak ada yang bertanya lagi kan? Jadi kesimpulan pada hari ini, Al-Quran sudah dijamin keautentikanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran juga berisi tentang tantangan bagi siapapun yang meragukannya dan merasa mampu untuk menandinginya. Lalu sistem pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, melalui hafalan. Yang kedua, melalui ayat-ayat yang ditulis khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Terus juga melalui ayat-ayat yang ditulis oleh umat Islam untuk mereka masing-masing. Sedangkan di Indonesia, di samping melalui hufaz atau hafalan Al-Quran, juga melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Lajnah Pentasnif Mushaf Al-Quran. Jadi itu ya kesimpulannya, bisa dimengerti.